perkenalkan nama saya Iwan Hartawan, tapi sebenarnya Iwan Hartawan itu bukan nama asli Bapak Ibu. Ini nama beken, nama yang mudah-mudahan mudah diingat. Jadi gabungan nama kecil sama nama lengkap. Saya kecil dipanggil Iwan, kalau nama KTP saya Hartawan Budi Susanto. Jadi Susanto itu nama bapak saya, Hartawan itu doa ibu saya. Jadi saya dari lahir tuh didoakan oleh ibu saya jadi orang kaya, Pak. Bu. Jadi kadang-kadang kalau training ini ya ada yang nyeleneh nanya, Pak namanya Hartawan udah kaya belum? Lah, ini pertanyaannya pendek tapi dalam itu, nanya orang sudah kaya belum. Nah kalau saya ditanya seperti itu, saya biasanya jawab, ya kalau ukuran kaya, saya lebih dari cukup ya menurut ukuran saya. Tapi kalau saya nggak menyebut saya kaya enggak. Tapi kalau ukuran, karena tiap orang itu ukuran kayanya beda-beda. Jadi saya ngomong saya lebih dari cukup apa yang saya sudah ada gitu. Nah, tadi juga sudah dikenalkan profesi saya apa. Saya juga mau pengen kenal lebih dalam lagi. Jadi kalau tadi hanya sekilas dan Bapak Ibu bisa lihat di site saya atau di web saya. Jadi kalau saya tuh dikaruniai profesi lebih dari satu Bapak Ibu. Yang pertama saya pebisnis. Bisnis apa? Saya bisnis ada 3. Yang pertama adalah bisnis outsourcing. Saya mengelola kurang lebih sekitar 480 orang. Sebagian besar adalah untuk perusahaan farmasi. Terus kemudian saya bisnis mengelola atau merawat pabrik, Pak. Merawat gedung, serta merawat mesinnya. Dan bisnis ini kurang lebih sudah hampir 5 tahun. Ya. Sampai hari ini masih jalan, Alhamdulillah sampai hari ini jalan dan tidak rugi, gitu aja. Ya. Oke, terus kemudian profesi saya yang kedua, saya konsultan utang. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya, konsultan utang lagi sama dengan konsultan perencana keuangan enggak? Gitu ya. Jadi kalau konsultan utang sama konsultan perencana keuangan itu sedikit beda Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau konsultan perencana keuangan itu merencanakan keuangan yang ada uangnya, tapi kalau konsultan utang itu merencanakan keuangan yang tidak ada uangnya. Nah, itu ya, bedanya itu hanya ada uangnya sama tidak ada uangnya. Jadi kalau merencanakan keuangan yang tidak ada uangnya itu pasti konsultan utang, gitu ya. Nah, profesi ini saya mulai tahun 2008 sampai hari ini, yang saya niatkan untuk membantu orang-orang yang sudah punya masalah dengan utang. Ini profesi yang tidak terkenal dan tidak banyak orang yang mau, Pak, karena profesi ini memang tidak ada uangnya. Jadi mulai tahun 2008 sampai hari ini saya niatkan untuk membantu orang lain dalam hal konsultasi dan mendampingi agar orang-orang yang bermasalah dengan utang itu bisa selesai, dan ini tidak berbayar. Sekali lagi ini tidak berbayar, Pak ya. Jadi nanti Bapak Ibu Pak jarang kali ada bertanya-tanya, konsultan utang dapat duitnya dari mana? Saya rezekinya ada di tempat lain, bukan jadi konsultan utang, tapi konsultan utang ini ya sudah saya lakukan setiap hari untuk konseling aja. Ya, sekali lagi ini tidak berbayar. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih detail, nanti silahkan aja Bapak Ibu klik di YouTube dengan keywordnya Iwan Hartawan Pakar Utang gitu ya. Nanti ada rekaman saya di Metro TV di acara Impossible tuh ada 4 kali tayang kalau tidak salah. Jadi saya salah satu narasumbernya Metro TV yang 4 kali tayang, Pak. Kalau yang lain itu rata-rata cuma sekali atau 2 kali lah paling banter. Kalau saya itu 4 kali. Jadi ini semuanya ngomongin utang. Ada utang yang bangkrut karena ditipu bisnis, ada utang kartu kredit, ada utang karena gaya hidup. Semuanya kalau di Metro TV ngomongin mengenai utang. Nah, kemudian profesi saya yang 3, trainer Bapak Ibu. Ya, seperti sekarang ini saya juga sedang memberikan training kepada Bapak Ibu. Tapi saya lebih senang kalau siang ini tidak menyebutnya training, Pak ya. Karena kalau training itu ya dari pagi sampai siang, terus kemudian ada tahapannya. Saya menyebutnya siang ini sharing aja. Nah, nanti kalau sharingnya apa, saya juga pengen tahu lebih dulu Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk acara ini tuh sebenarnya yang Bapak Ibu inginkan informasi apa dari saya. Jangan sampai nanti saya salah ngomong, jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya Bapak Ibu tidak butuh. Karena dalam judulnya jelas perencanaan keuangan dan pengelolaan hutang. Nah ini saya akan lebih fokus untuk menjelaskan yang mana, apakah perencanaan keuangannya, atau sebenarnya Bapak Ibu lebih fokus saya ngomongin bagaimana pengelolaan hutangnya. Nah ini buat saya dua-duanya tidak masalah, tapi kalau kita mau bahas semuanya, sepertinya waktu 1,5 jam sampai 2 jam ini pasti tidak cukup. Nah itu Pak Bu, siapa saya, seperti itu, materinya adalah keuangan, ya perencanaan keuangan dan pengelolaan hutang. Saya pengen tahu dari Bapak Ibu dulu. Yang Bapak Ibu harapkan dari saya siang ini,
saya lebih banyak cerita yang mana. Nah, ini jadi nanti saya bisa, oh Pak, utang wae Pak, atau utang saja Pak. Nah, sudah kalau utang saja berarti nanti kita fokusnya ke utang saja. Perencanaan keuangannya tetap saya bahas, tapi tidak banyak. Tapi kalau ternyata ini Bapak Ibu ini keuangannya sehat Pak, saya ngomongnya perencanaan keuangan aja. Saya tuh butuhnya ngembangin uang saya, karena uang saya itu berlebih, COVID ini saya malah bingung Pak. Nah kemana-mana, duit saya itu ngumpul. Nah itu nanti ceritanya pasti beda lagi. Nih. Nah ini kira-kira 1-2 orang boleh usul, monggo. Ya, terima kasih Pak Iwan. J. Kalau saya pribadi memang sebenarnya lebih ke perencanaan keuangan awalnya ya, karena kan memang pada kondisi sekarang ya, terus terang kami juga sedang mempersiapkan pendidikan buat anak ya. Sekarang kan anak SMP, mempersiapkan gimana kalau kuliah dan segala macam dengan kondisi sekarang ya. Gitu kan kadang-kadang kan godaan juga, walaupun memang nggak bisa kemana-mana ya, sehingga uang ya ngirit Pak. Ya. Tapi belanja online. Belanja online tambah boros. Terus yang kedua sebenarnya saya juga ingin tahu sih Pak sebenarnya kan karena memang saya di perusahaan juga memang banyak juga karyawan-karyawan yang memang terbelit masalah hutang gitu ya. Jadi pernah baca sampai saldo gajinya itu mungkin habis buat bayar koperasi, bayar kartu kredit dia, terus bayar ya buat cicilan motor, cicilan rumah. Nah itu kadang kan kalau mereka minta apa namanya dispensasi segala macam gitu kan kita sambil kasih nasihat ya. Tapi kok udah berapa kali ya nasihatnya nggak pernah manjur kepada kamu. Apakah mereka juga masalah financial planning-nya atau nggak tahu juga itu apakah minjemnya salah sampai pernah kejadian apa debit buat gajiannya itu dipegang si debt collector dia sampai cuma sisa. Bukan Pak, dipegang sama rentenir Pak. Kalau Bapak ada di kawasan, ya pegang rentenir. Oh saya paham bener Pak itu Pak. Karena kan sampai dia gaji itu gaji orang rentenirnya itu. Jadi kamu sisanya 500. Iya, betul Pak. Gajinya bukan dari perusahaan Bapak, dari rentenir itu. Betul Pak itu, bener. Sepakat itu. Iya, cari gara-gara biar dapat pesangon gitu loh Pak. Jadi kan iya, benar. Pusing tuh, kayak gitu-gitu kadang-kadang. Itu aja Pak Iwan. Baik. Ada yang lagi, satu lagi? Iya, Pak Thomas. Monggo Pak. Saya Pak Iwan. Salam kenal, saya Pak Thomas. Dan saya lebih sebenarnya juga perencanaan keuangan, tapi yang lebih lebih ke apa hutang juga sih. Ini karena terlibat dengan saudara jauh saya. Dia main cantum, main apa? Aplikasi kartu kredit dia kayak nama Bapak kan nama istri saya gitu tanpa bilang nama sebagai apa nih debt collector gitu Pak, nggak pernah cerita dia utangnya berapa, nggak pernah, dan juga udah nggak pernah komunikasi lagi. Dan gimana nih kalau solusinya kalau kita nih yang nggak pernah tahu tiba-tiba terlalu diteleponin debt collector dari bank-bank gitu. Ya lebih suka apa yang keuangan apa hutang ini deh, pengelolaan hutang. Oke, baik. Begitu gimana tips-tipsnya dan gimana cara berhutang yang baik atau kalau mungkin harus berhutang gitu ya Pak ya. Baik. Siap Pak Thomas. Oke, baik. Saya akan cerita dulu perencanaan keuangan secara garis besarnya dulu. Jadi begini Bapak Ibu. Yang seperti sudah kita pahami ya, sebenarnya ilmu perencanaan keuangan ini Bapak Ibu dan saya itu sudah paham. Jadi kalau saya ngomong, orang nggak paham perencanaan keuangan itu saya mohon bohong. Sudah paham. Hanya ada yang bisa mengaplikasikan penuh, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak bisa sama sekali. Nah, ilmu perencanaan keuangan itu Pak hanya dua kok Pak. Ilmunya mencatat sama ilmu menahan diri. Sebenarnya jadi ilmu yang paling dalam itu adalah nyatet, berani ngitung, jujur sama diri sendiri, sama ilmu menahan diri. Sebenarnya inti perencanaan keuangan hanya ada situ. Nah, kadang-kadang kan kita bertanya-tanya, sebenarnya keuangan saya itu sehat atau enggak sih, gitu ya. Selalu pertanyaan tuh, keuangan saya itu ada sehat enggak sih?
Nah, kalau kita sudah bertanya gitu, berarti kita bertanya pada diri kita sendiri. Seperti Bapak Ibu yang Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu ya, Pak Yudi, Bu Ciko, Pak Bahar, Pak Thomas tadi ngomong, saya ini loh sehat. Saya akan tanya, Bapak tahu Bapak sehat dari mana? Anu Pak, kolesterol saya di bawah 200, jempol. Gula saya berapa? Di bawah 150, jempol. Tensi saya Pak, 120 lawan 80, jempol. Ini artinya apa? Ada batasan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang ini secara fisik sehat atau tidak. Sama dengan keuangan, Bapak Ibu. Keuangan juga sama. Jadi kalau kita melihat apakah seseorang ini keuangannya sehat atau tidak, ada beberapa parameter. Parameter yang pertama adalah keuangan Bapak Ibu ada di posisi mana di antara tiga ini setiap bulannya. Apakah keuangan Bapak Ibu surplus? Apakah keuangan Bapak Ibu impas? Atau sebenarnya Bapak Ibu tekor? Yang sehat yang mana Pak Iwan? Ya jelas kalau yang sehat pasti yang surplus. Ya. Pak, kalau impas bagaimana? Kita lihat parameter yang lain. Tapi kalau tekor, sebenarnya Bapak Ibu otomatis sebenarnya keuangannya sebenarnya tidak sehat. Seberapapun hartanya Bapak. Karena tekor. Itu cek kesehatan yang pertama. Cek kesehatan yang kedua adalah kemampuan Bapak Ibu untuk menabung. Di banyak literatur menyebutkan minimal seseorang itu menabung 10% dari total penghasilannya. Jadi kalau penghasilan kita 10 juta, minimalnya menabung 1 juta. Ada yang bisa 1 juta, ada yang kadang-kadang 1 juta lebih, kadang-kadang 1 juta kurang, kadang-kadang ada juga yang tidak bisa menabung sama sekali. Jadi parameter kedua adalah bagaimana kita menyisihkan tabungan. Nah, biasanya tabungan ini kita kategorikan untuk memupuk dana darurat. Nah, namanya juga dana darurat, dana yang seharusnya digunakan untuk situasi darurat. Nah, berapa dana darurat yang harus kita butuhkan? Ada dua literatur. Ada yang berdasarkan pengeluaran, ada yang berdasarkan penghasilan. Rata-rata kalau perencanaan keuangan ngomongnya minimal kita itu mempunyai 6 kali tabungan kita, 6 kali pengeluaran kita setiap bulan atau 6 kali penghasilan kita setiap bulan yang digunakan dana darurat. Berarti Bapak Ibu kalau penghasilannya 10 juta, minimal ada dana darurat ini 60 juta. Ditaruh di ATM atau tabungan, bukan diinvestasikan. Kalaupun Bapak Ibu mau pindahin ke yang lain bukan uang tunai, hanya boleh emas. Artinya apa? Dana darurat ini adalah dana yang namanya juga darurat, digunakannya harus segera bisa. Tapi kalau Pak, kalau diberikan reksadana boleh? Enggak boleh. Kalau dana darurat enggak. Kalau dana darurat hanya dalam bentuk uang tunai atau logam mulia masih memungkinkan. Kadang-kadang yang 6 kali tadi juga ditawar. Pak, kalau 3 kali aja boleh apa enggak? Ya enggak apa-apa, daripada enggak punya. Daripada enggak ada. Jadi kalau kita ngobrolin perencanaan keuangan itu sebenarnya tidak kaku. Ada ilmunya, ada landasan teorinya, tapi kalau misalkan Bapak tidak bisa mencapai itu, ya enggak apa-apa. Tapi Bapak upayakan untuk mencapai ke sana. Dana darurat 6 kali. Jadi tadi pertama, impas, ya, surplus, defisit, yang pertama tadi. Yang kedua adalah rasio tabungannya, 10% minimalnya. Terus kemudian yang ketiga adalah mempunyai dana darurat. Yang keempat, ada istilahnya DSR, Debt Service Ratio. Debt Service Ratio itu apa, Iwan? Perbandingan antara cicilan kita dengan total income satu rumah. Jadi kalau Bapak Ibu ini ngitungnya begini, Bapak misalnya Bapak gajinya 5 juta, Ibu gajinya 5 juta, berarti total 10. Nah, di dalam keluarga ini maksimal DSR-nya itu 35%.
Jadi maksimal cicilannya adalah 3,5 juta karena total penghasilannya adalah 10 juta. Pak, kalau saya misalkan saya gajinya 5 juta, terus suami saya kadang-kadang gajian, kadang-kadang nggak gajian, kadang-kadang dia dapat duit, kadang enggak, bagaimana cara ngitungnya? Yang dihitung adalah yang penghasilan yang sifatnya rutin. Karena kalau kita sudah ngangsur, itu pasti rutin. Jadi penghasilan yang tidak rutin itu tidak bisa di dalam kategorikan untuk mengukur DSR-nya. Nah, balik lagi ke 4 ini tadi. Apakah Bapak Ibu keempat-empatnya oke? Tabungan 10% oke, ya. Terus kemudian surplus oke. Terus kemudian berikutnya dana darurat oke. Yang terakhir DSR-nya oke. Kalau empat-empatnya oke, berarti sebenarnya keluarga Bapak Ibu keuangannya secara keuangan masih sehat. Pak, tapi saya Pak, saya itu jarang pegang uang Pak. Tapi kan Ibu punya tabungan. Berapa? 60 juta. Iya, tapi kan nggak bisa dipakai-pakai. Ya enggak apa-apa, itu tetap aja duitnya Ibu. Nah, parameter inilah yang digunakan untuk mengukur apakah keuangan seseorang ini sebenarnya sehat atau tidak. Pak, kalau misalkan kelihatannya mobilnya banyak, terus kemudian kelihatannya rumahnya banyak. Kalau saya sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu ya. Satu lagi itu yang kadang-kadang dipakai tapi juga kadang-kadang tidak. Itu adalah rasio antara kekayaan bersih kita dan total kekayaan kita. Jadi kalau misalkan kita punya utang ya, kita punya utang di bank 500 juta. Kita punya rumah 700 juta. Berarti kan sebenarnya kan rasionya aset kita itu hanya 700 ya, 200%. Tadi hanya 200 juta, tidak 700. Lah ini sebenarnya kelihatannya saja rumahnya mentereng, tapi sebenarnya secara finansial dia tidak sehat. Nah, itu kurang seperti itu. Tapi yang terakhir ini kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Tapi yang 4 tadi, yang awal tadi, itu biasanya memang yang menjadi ukuran tolak ukur secara umum. Oke. Nah, saya akan sharing mengenai hutang. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih detail, monggo aja, tapi saya selesaikan yang materinya dulu. Ini tidak banyak kok materinya. Oke. Ini ya, ini tadi langkah sederhana merencanakan keuangan. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya adalah langkah 1 Bapak Ibu. Langkah 1 itu apa? Melakukan financial check up 4 tadi. Kemudian baru menetapkan tujuan keuangan. Di beberapa literatur menyebutkan pertama menetapkan tujuan keuangan dulu, baru melakukan financial check up, boleh saja. Setelah itu baru menyusun anggaran dan berikutnya. Nah, saya teruskan lagi. Nah, tadi kalau Pak Yudi tadi, Pak, ini kalau di pabrik Bapak ini Pak, ini kata-kata ini Pak yang paling sering Pak. Gak ngutang, gak semangat Pak. Nggih Pak? Benar, katanya gitu. Katanya kalau nggak ngutang, adrenalin kayaknya. Loh, ya. Tapi kalau kata Arli Kurnianya gundulmu wih. Gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, ini gak utang gak semangat. Ini karena bahasa ini sudah, kalau di level menengah ke bawah ini sudah luar biasa, sudah mendarah daging ya. Nah, ada kata-kata bijak Bapak Ibu mengenai hutang. Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Ya. Terus berikutnya, hutang tanpa rencana adalah bom waktu. Hutang, caramu membayar hutang adalah cerminan bagaimana rezekimu datang. Mempersulit bayar hutang, maka rezekimu akan sulit datang juga. Ini saya yakin dengan kalimat ini. Ya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau utang yang baik itu seperti apa? Gitu ya. Jadi kalau di dalam ilmu perencanaan keuangan itu ada 2 istilah, ada hutang produktif, ada hutang non-produktif. Hutang produktif itu apa? Hutang produktif itu adalah hutang yang kita lakukan untuk membeli sesuatu yang nilainya naik atau yang produktif.
Contohnya bagaimana? Beli rumah. Gitu Pak, iya beli rumah itu produktif Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu kalau KPR itu bunganya kalau promo 7-8%, kalau nggak promo 11-13%. Tapi rumah kita itu Pak, kenaikan harganya itu bisa sampai 15-20% per tahun. Artinya apa? Kenaikan harga rumah ini sudah bisa nutupin bunganya, membayar bunganya. Sementara Bapak bisa nempati rumahnya. Oke, tuh. Terus kemudian contoh yang lain, Pak kalau saya kredit Ayla bagaimana? Atau saya kredit Avanza bagaimana? Tergantung kebutuhannya. Kalau Bapak Ibu membeli mobil dan mobil itu disewakan atau Bapak Ibu menggunakan Grab atau Bapak Ibu gunakan bisnis, ya utangnya adalah utang produktif. Tapi kalau mobil itu hanya dipakai Sabtu Minggu gitu Pak ya. Menurut saya rugi gede, Pak. Kenapa kok rugi besar? Nah, coba Bapak bayangkan, misalkan kita beli Avanza yang seri biasa, 160 sampai 170 juta. Kita kredit 5 tahun, kita bayarnya 260 juta, Pak. Selama 5 tahun itu. Kalau di total tambah-tambah 260 juta. Pas mobilnya dijual, ruginya berapa? Lakunya cuma 100, Pak. Rugi 160 juta. Nah, rugi 160 juta itu dalam kurun waktu 5 tahun. Dibagi 5. Dapatnya berapa? 32. 32 dibagi 12 berapa? 2,8. Ini artinya apa? Setiap bulan selama Bapak ngangsur itu Bapak rugi 2,8 juta. Itu tidak termasuk STNK, tidak termasuk biaya perawatan, atau biaya lain-lain yang muncul karena adanya mobil itu. Nah, sebagian dari kita tidak pernah melakukan perhitungan detail seperti itu pada saat kita itu pengen membeli barang secara kredit, tapi barang yang kita beli itu sebenarnya bukan barang produktif. Pak, kalau utang non-produktif bagaimana? Ya, kebalikannya yang produktif tadi. Misalkan, saya penyanyi organ tunggal. Ya, saya penyanyi organ tunggal. Ini ilustrasi yang paling gampang yang sering saya ceritakan. Kemudian saya membeli baju yang bagus kredit, ya, pakai kerudung yang bagus kredit, pakai anteng-anteng kredit. Pak, ini kalau saya beli baju, ini kan nilainya turun terus. Tapi ini kategorinya hutang produktif atau non produktif. Karena ini digunakan untuk manggung, tidak mungkin lah manggung pakai daster. Pasti pakai bajunya bagus, organ tunggal. Berarti ini digunakan untuk mencari uang dan menghasilkan. Meskipun nilainya turun, ini juga kreditnya termasuk kredit produktif. Itu kalau dalam kategori atau pemahaman saya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya beli baju, sudah belinya kredit, ya 12 kali kalau saya, kalau di Bukalapak, di Jeda ID, istilahnya pay letter ya? Pay letter atau apa gitu ya? Pokoknya yang utang-utang itu kan ada, bisa dikangsur kan gitu ya. Pay letter atau apa gitu. Nah itu kan lihat barangnya dulu. Barang ini sebenarnya barang yang Bapak Ibu beli untuk sesuatu yang sifatnya produktif atau tidak. Nah sebagian dari kita seringkali kalau beli-beli seperti itu bukan hal yang produktif memangnya. Nah, oke ya. Saya teruskan. Utang. Bagaimana kalau seseorang sudah terlanjur bermasalah dengan utang? Ya. Dan kemudian apa yang sudah menjadi penyebabnya? Utang yang berlebihan. Kalau Pak Yudi, Pak Thomas itu ngobrol sama orang lain, anak buah di kantor atau siapa Pak, kalau mereka ditanya, Pak, Bu, sampean kok ini pulang enggak bawa duit kemana Bu? Wah Pak, cicilannya banyak. Penyebabnya apa Bu? Ya Bang, saya itu bermasalah dengan utang karena cicilan saya banyak. Pertanyaannya, cicilannya banyak, ini penyebabnya yang menjadi penyebab orang bermasalah dengan utang atau sebenarnya cicilan banyak itu akibat? Cicilan banyak rata-rata itu adalah akibat dari satu kondisi tertentu, bukan yang menyebabkan seorang bermasalah dengan utang. Ya, ini yang harus diluruskan. Jadi kalau misalkan Pak Yudi tadi, Pak, kalau ngobrol sama karyawan, Pak, ya, cicilannya banyak. Bu, sampean itu cicilan banyak bukan penyebab. Itu apa? Itu rentetan akibat. Nah, saya teruskan lagi.
Biasanya yang paling umum, ya, yang menyebabkan seseorang bermasalah dengan pinjaman, ya, ini ada ini nih. Pertama, tidak memiliki dana darurat, tidak memiliki tabungan. Sehingga pada situasi tertentu, ya, misalkan situasi ini adalah situasi darurat, kecelakaan, orang tua tiba-tiba sakit, Pak, Bu, ini ujung-ujungnya harus pinjam. Ya. Terus kemudian, kebutuhan lebih besar daripada pendapatan. Kalau kebutuhan lebih besar daripada pendapatan, kebutuhan yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan pokok, ya, bukan kebutuhan ditambah kebutuhan lain-lain. Kalau sudah kebutuhan pokok, terus pengen mobil, pengen motor, pengen yang lain-lain, itu ceritanya jadi beda. Sebagai satu ilustrasi, misalkan saya tinggal di Jakarta. Saya kebetulan misalkan orang tua tunggal. Anak saya 4. Satu kuliah di UNJ, satunya SMA, satunya SMP, satunya SD. Tinggal di Jakarta. Saya masih ngontrak. Saya gaji saya UMR 4.700.000. Ini Pak, kalau penghasilannya hanya Bapak Ibu, kalau penghasilannya hanya 4.700.000, sementara dia menghidupi 4 orang anak dengan satu income saja, kemungkinan besar kurang itu sangat-sangat mungkin. Nah, kalau model-model begini, memang akar masalahnya adalah kebutuhannya memang lebih besar daripada pendapatannya. Nah, terus kemudian yang ketiga, kurangnya kemampuan memecahkan secara taktis. Pak, ini maksudnya seperti apa? Pak Thomas punya anak buah, buruh Pak. Telepon saka kampung, ibumu masuk rumah sakit stroke. Karena tidak punya dana darurat, dia putuskan hari itu, dia langsung datang ke rentenir. Pinjam rentenir, berapa? 5 juta. Ini yo, ATM-ku gawanan, kamu bawa. Karena apa? Ini agunannya. Pokoknya nanti saya sebelum lunas, saya gajian dari kamu. Itu dilakukan ya di Pulau Gadung, jadi Jababeka, di Cikampek, di Surabaya Rungkut, itu semuanya mirip Pak. Jadi Bapak nggak usah kaget, karena saya hafal bener Pak di daerah ini. Saya sama rentenir-rentenirnya kenal Pak dengan mereka. Karena Pak, ada satu perusahaan yang pernah meminta ke kami untuk ngurusin timnya ini yang bermasalah dengan utang ini, kami yang harus melakukan negosiasi dengan rentenir. Saya 3 kali 4 kali di Cikarang, Jababeka situ. Jadi saya kenal orang si itu, saya paham. Jadi balik lagi ke intinya tadi. Begitu dia pinjam di rentenir, Pak, kalau pinjam di rentenir boleh nggak? Kalau pilihannya hanya itu ya boleh. Boleh. Tapi yang jadi catatannya begitu kamu balik ke Cikarang, kamu balik ke Pulau Gadung, kamu harus segera berpikir untuk memindahkan utangmu ini ke tempat lain yang bunganya lebih rendah. Karena bunganya di Cikarang itu rata-rata 10%, Pak, sebulan. Jadi ini gede. Nah, ya. Terus kemudian, salah satu akar masalahnya seperti apa? Bergaya hidup seperti orang banyak uang. Kerjanya di Jakarta, setiap saudaranya datang disangoni, ada telepon dari kampung kondangan titipnya 500.000, padahal di Jakarta ini berdarah-darah. Nah itu juga sering kita temui. Kalau ditanyain, Pak saya itu nggak tega hati, oh enggak Bu, nggak tega hati, benar nggak tega hati. Tapi bukan caranya seperti itu, karena apa? Ibu ini kelihatannya bantu orang lain, tapi sebenarnya kita ini sedang menenggelamkan diri kita sendiri. Nah, terus minimnya pengetahuan produk perbankan, ya mau ambil kartu kredit, terus pokoknya begitu tawari oke. Terus kemudian ada ini cicilan 0%. Cicilan 0% benar-benar 0% apa enggak? Pak, saya beli handphone nih. Ini Pak Samsung S9, hanya 6 juta Pak. Ini tulisannya Pak cicilan 0%, jadi saya cuma bayar Pak 6 juta. Dibagi 12, 500 Pak. Luar biasa. Terus nanti dicacin di kartu kredit. Saya akan tanya, kamu selama ini bayar kartu kreditmu full payment apa enggak? Enggak Pak. Kalau kita belinya kredit 0%,
Terus kemudian kita tidak membayar semua tagihan itu setiap jatuh tempo itu full payment dengan pembayaran penuh. Ya percuma, sama aja bohong. Karena itu begitu dipostingkan ke tagihan ibu bapak, ini menjadi seolah-olah ini pembelian. Jadi yang 500 ribu tadi seolah-olah pembelian. Ini yang menyebabkan apa? Ini nanti tetap dikenakan bunga. Yang jualan produk kan ya pinter, Pak. Kenapa kok saya katakan pinter? Dia juga nggak mau rugi, dan dia tahu persis culture orang yang menggunakan kartu kredit itu, yang bayar full payment itu tidak lebih dari 15%. 85% itu nyicil. Jadi meskipun kelihatannya 0%, tapi sebenarnya tidak 0%. Tetap kena bunga, dan bunganya lumayan gede. Kalau sekarang paling gedenya 2,99 kalau nggak salah. Terus kemudian kurangnya keterampilan komunikasi dengan keluarga, pencari nafkah tunggal, dan lain-lain. Nah, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jadi kalau seseorang itu bermasalah dengan uang, itu biasanya saya kategorikan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah akar masalahnya keuangan, yang kedua akar masalahnya non-keuangan. Bedanya di mana? Kalau yang akar masalahnya keuangan itu Pak, pure, murni, akar masalahnya memang keuangan. Penghasilannya ya lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Yang tadi saya ceritakan, anaknya 4, single parent, ya penghasilannya hanya UMR. Nah itu kalau dia bermasalah dengan utang, itu masalahnya adalah, akar masalahnya adalah pure, murni masalah keuangan. Dan kalau akar masalahnya keuangan, jauh lebih mudah untuk diobati. Bahkan kalau saya itu diberikan tantangan gitu ya, gitu kita gali, akar masalah keuangan, gampang lah Pak, sampean kurang berapa? Pak, saya itu kurangnya kurang lebih sekitar 1,5 juta. Oh, gampang. Berarti itu kan buka usaha yang hasilkannya 50.000 sehari toh Pak? Iya Pak. Jadi kalau yang bersangkutan ini punya income 50.000 sehari, masalah keuangannya beres. Karena memang kurangnya 1,5 juta. Tapi kalau akar masalahnya non-keuangan, jadi akar masalahnya non-keuangan, lah ini yang sebenarnya tidak mudah diobati. Karena akar masalah non-keuangan itu, orang itu seringkali tidak merasa bersalah. Bergaya hidup seperti orang kaya, pola belanja yang saya tidak pernah ada rencana, terus kemudian boros, ya, terobsesi seperti orang sukses. Lah hal-hal seperti ini Bapak Ibu, begitu kita runut gitu ya, begitu sekarang saya itu kan biasa melakukan konsultasi. Ya sekarang ini kan paling nggak ada 3-4 orang setiap hari konseling utang gitu ya. Saya menemukan orang-orang yang bermasalah dengan masalahnya non keuangan itu jauh lebih banyak dari yang akar masalahnya adalah keuangan. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya susah untuk sembuh. Orang-orang yang seperti ini kalaupun berproses sembuh butuh prosesnya lama. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang saat ini sedang bermasalah dengan keuangan, mudah-mudahan tidak ada. Hal yang paling penting pertama kali adalah mencari akar masalahnya. Sebenarnya akar masalahnya apa sih? Pak, saya itu tertipu bisnis. Tertipu bisnis itu adalah bagian proses dari satu proses yang besar. Kenapa kok Bapak sampai tertipu bisnis? Ya pada saat saya ditawari, Pak, saya tidak lihat detail, saya begitu percaya aja. Kenapa kok Bapak begitu percaya aja? Sudah dia diam, tidak bisa menjawab. Ternyata Bapak ini sudah terbiasa hidupnya gampang. Tidak mau hal yang rumit-rumit. Mungkin keluarganya, dulu-dulunya polanya seperti itu. Anak dimanja, terus kemudian yo hidup susah yo jarang. Kenapa? Nah kalau orang sudah terbiasa hidup susah Bapak Ibu, begitu mau kerja sama detail Pak, rinci, detail, dan tidak mudah percaya sama orang lain. Kenapa? Mencari uang 1.000-2.000 itu tidak mudah. Nah, balik lagi kepada Bapak Ibu. Jadi pada saat seseorang ini sudah mulai bermasalah dengan keuangan, cari akar masalahnya dulu. Begitu kita sudah menemukan akar masalahnya apa, baru kita nanti mencari solusinya. Nah, solusinya itu apa?
Kalau solusinya Bapak Ibu macam-macam ya. Kalau solusinya mengenai masalahnya non keuangan, Pak, bisa saja awalnya kita mencari solusi itu ngobrol dulu dengan suami, dengan istri, dengan keluarga besar. Bisa. Karena seringkali akar masalah yang non keuangan itu bermula dari keluarga. Ya. Terus kemudian bisa saja meningkatkan kewaspadaan kalau ada tawaran bisnis. Ya. Tapi yang ini Bapak Ibu mungkin barangkali yang poin nomor 4, Pak, tobat itu apa gitu ya. Jadi kalau saya ketemu dengan orang yang, kan kalau kita konsultasi utang kan saya tidak langsung ke angka-angka, Pak. Jadi kalau orang yang konsultasi dengan utang dengan saya dan hidupnya sudah bermasalah dengan utang tuh baru ngomong sudah pengen solusi gitu ya. Jadi bukan ngomong, pokoknya begitu ngomong itu solusinya apa, Pak? Enggak begitu. Saya akan tracking dulu. Ini sebenarnya akar masalahnya apa? Dia menceritakan, Pak, selama hidup tuh Pak, hidup saya itu apes. Apesnya kenapa? Saya habis ditipu Pak, anak saya kecelakaan. Habis anak saya kecelakaan Pak, ibu saya sakit. Kelihatannya hidup ini penuh dengan penderitaan. 1, 2, dan tidak selesai-selesai. Kalau saya begitu tracking seperti itu, saya nggak akan lihat angka-angka, Pak. Pengeluaranmu berapa, itu saya nggak pernah lihat. Saya akan ngomong, Bu, Pak, koreksi dulu kehidupan Bapak Ibu, barangkali ada yang keliru. Hubungan Bapak Ibu dengan yang di atas, hubungan Bapak Ibu dengan orang tua, atau hubungan Bapak Ibu dengan orang lain. Cari dulu itu. Kenapa? Orang itu boleh apes, tapi kalau apesnya bolak-balik, itu pasti ada problem di sana. Baru nanti kalau ketemu di sana, Bapak Ibu taubat, ya, Bapak Ibu janji tidak mengulangi lagi, ya. Baru Bapak Ibu nanti ngomong ketemu sama saya cari solusinya. Kenapa? Percuma saya kasih solusinya kalau akar masalahnya sebenarnya Bapak Ibu tidak pahami. Begitu juga kalau ada orang yang punya bisnis, Bapak Ibu, punya bisnis. Begitu punya bisnis, ngomong sama saya, Pak, saya itu bisnis rugi terus. Sudah lama, oh iya Pak, saya ganti-ganti bisnis itu sampai 6 kali Pak, rugi terus. Tidak pernah Pak saya bisnis untung. Saya akan cek dulu hubungan dia dengan yang di atas, hubungan dia dengan orang-orang dekatnya, baru saya ngecek bisnisnya. Jadi ngecek bisnis, ngecek keuangan itu terakhir, setelah yang lain-lain beres. Tanpa ini tidak bisa. Nah, tapi kalau solusi masalah keuangan gampang, Pak. Ditata kembali, hidup hemat, bangun tabungan, tambah income, menjual aset yang masih kredit, jual aset yang tidak produktif, itu gampang. Jauh lebih gampang ini daripada yang pertama tadi. Nah, orang-orang yang bisa keluar dari masalah utang itu seperti apa? Ini, Pak. Mindset cara berpikirnya benar dulu. Artinya dia paham akar masalahnya, ya, dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu lagi nanti akan masuk jurang yang sama lagi. Terus kemudian sanggup berproses. Setiap orang yang konseling dengan saya yang sudah terlanjur bermasalah dengan utang, pengennya cepat selesai, wajar. Tapi saya selalu ngomong ini, orang bermasalah dengan utang itu ibarat penyakit itu darah tinggi sama gula, diabetes. Datangnya pelan-pelan, tapi trackingnya pasti naik. Kemudian pada puncaknya baru bermasalah. Lah ini sembuhnya juga tidak bisa cepat. Ada yang recovery-nya 2 tahun, ada yang recovery-nya 4 tahun, ada yang 1 tahun. Paling cepat-cepat juga 1 sampai 1,5 tahun, paling cepat. Nah terus gimana Pak? Ya dijalani saja kalau memang prosesnya harus seperti itu. Bisa jadi orang berpikiran kalau diutangi selesai. Enggak. Jangan pernah berpikiran itu kepada orang yang sudah terlanjur bermasalah dengan utang sebelum Bapak Ibu memahami akar masalahnya apa. Enggak, utang itu nomor belakangan sendiri, paling belakang. Kenapa? Kalau perilakunya tidak berubah, dia nanti akan mengulang. Polanya sama. Habis diutangi kelihatannya beres, 3-4 tahun lagi dia bermasalah lagi. Saya ketemu dengan seperti ini juga sudah bolak-balik, Pak. Tidak hanya sekali 2 kali. Karena saya jadi konsultan utang kan kurang lebih sekitar 13 tahun. Jadi ceritanya itu, ya, pokoknya, loh dulu kan udah sehat. Iya, Pak, kami berulang lagi.
dengan penyebab yang hampir sama, ya sudah. Kalau sudah begitu saya tidak akan minta konseling lagi, enggak usah cari konsultan yang lain aja. Toh lu sama gue juga nggak pernah bayar kok, dan saya juga nggak minta lu jadi klien setia saya, enggak, cari yang lain aja. Saya tidak butuh orang yang seperti kamu. Capek saya. Kenapa kok capek? Saya itu kan jadi konsultan utang kan pasti punya niat tertentu, Pak. Niatnya apa? Saya bisa bantu orang lain sehingga apa yang saya lakukan ini bisa jadi amal. Karena saya nggak mau dibayar. Saya dikasih duit pun saya tolak. Enggak. Nah, tapi kalau pada akhirnya kemudian yang bersangkutan ini mengulangi lagi perbuatannya, ya sudah cari aja konsultan yang lain. Jangan saya bukan orang yang tepat. Nah, ini yang ketiga tadi, setelah sanggup berproses, paham akar masalahnya, fokus pada solusi, implementasi, berani melakukan evaluasi, dan yang terakhir adalah tidak berhutang lagi selama masa recovery. Itu Bapak Ibu. Dan yang paling bawah ini tidak mudah. Kenapa kok tidak mudah? Ini Pak, ini harus menjadi jaminan. Tidak berhutang lagi selama recovery ini. Kalau yang bersangkutan lagi masih ngutang lagi, sebenarnya progres kita membantu dia ini percuma. Nggak usah. Nah, bagaimana cara memastikan dia tidak berhutang lagi? Jadi apapun keputusannya, apapun strategi yang akan diambil, harus berdasarkan angka dan data yang ada. Jadi kalau kita ngomongin ini nanti nggak berhutang lagi, itu ada hitung-hitungannya. Pengeluarannya berapa, terus kemudian pengeluaran ini nanti kebutuhan jangka pendeknya seperti apa. Pak, pokoknya saya ini asal ada 4 juta sebulan beres, Pak. Yakin, Bu? Yakin. Ternyata ini mau tahun ajaran baru, Pak. Dia nggak punya tabungan, anaknya masuk uang gedungnya 7 juta. Nah, pasti ngutang lagi lah. Kenapa? Kalau tidak berdasarkan data dan angka, ya faktanya tadi, pasti nanti dia akan berhutang lagi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya lebih senang kita banyak diskusi saja. Tapi itu tadi kurang lebih ya pemahaman secara umumnya seperti itu.